Welcome to Garis Glass. The Girly Pod. Yeay! Apa sih sebenarnya The Girly Pod? Kayaknya karena kita tuh membahas, kayaknya ya. Iya harus Karena dong. kita tuh membahas tentang cewek-cewek, seputar isu-isu seputar cewek, dan kita kan cewek. Iya. Dari POV cewek juga. Jadi ya kayak girly podcast, semua tentang cewek. Itu Kayak girly podcast gitu kali ya. Iya. Kayak girly apapun tentang cewek, tapi dari Nah. sudut pandang seorang wanita. Dan kebetulan mungkin buat teman-teman yang kedapatan nonton video kita ini, kenalin, kita tuh nggak ngenalin diri dari episode sebelumnya. Kita adalah Sasa atau Trisha. Aku Sabrina. We're doing this podcast udah 1 tahun lah ya, Sab, lebih ya. Lebih. 1 tahun, mungkin 6 bulan, 1,5 tahun mungkin. Kita mulai waktu itu dengan sebenarnya cuma kayak iseng doang. Ya. Kayak simply as waktu itu kita itu teman baik dari Kuliah. So actually we've been friends for almost 10 years. Udah 10 years. Udah ya? Udah kan 10 tahun. Dan kebetulan kita itu kayak kita satu geng isinya 5 orang. Nah tapi dalam 5 orang ini mungkin ada yang sudah menikah, ada yang tidak di Indonesia. Dan kebetulan kita berdua nih di Indonesia. Ya. Dan kebetulan lagi kita masih single. Single meaning adalah Belum menikah. Nah jadi dari situ mungkin dengan juggling everything, terus kita sering ngobrol, biasanya kayak suka update kayak gini gono, dan maksudnya kayak belajar. Bukan ngomongin orang, tapi Bener. Memberikan cerita dari teman-teman kita. Bener. Sharing POV biar kita tuh bisa belajar Nah. dari kehidupan orang. Nah dari situ aku berasa kayak sayang banget sih sebenarnya kalau orang-orang tuh nggak denger ini loh, karena banyak banget di luar sana ternyata cewek-cewek yang notabene kayak mungkin nggak punya kesempatannya buat kayak denger pembelajaran hidup ini, atau mungkin nggak punya temennya, atau mungkin as simply as kenapa ya kamu punya nggak sih temen yang kayak kenapa sih dia mau sama cowok kayak gitu? Ya. Padahal dia oke banget. Atau misalkan kayak kok mau ya dia digituin sama cowoknya? Dia nggak tahu ya dia bisa kayak gini gitu. Karena sebenarnya mungkin kadang-kadang POV kita tuh hampir sama gitu loh, Sa. Bener. Jadi ketika kita kayak iniin cerita orang, kayak kita bingung. Jadi kita nggak mendapatkan jawabannya, ngerti nggak sih? Karena kayak POV kita, kalau kita yang merasakan itu, kita nggak bakal mau. Bener. Dan kita percaya kalau ada 2 manusia atau 2 gadis wanita seperti kita, kita percaya pasti banyak banget di luar sana cewek-cewek yang punya prinsip atau bahkan otak seperti kita juga. Gitu. Nah jadi dari situ kita mikir, wah Sab, gimana kalau kita bikin podcast bareng? Dan ini full podcast ini tuh tidak disupport sama siapapun ya guys. Kayak full memang passion projectnya kita berdua, dengan tujuan kita pengen bikin safe space buat teman-teman di luar sana yang mau cerita atau mungkin kayak sekedar pengen tahu doang. Dan ternyata moving forward, kayak fast forward di 1,5 tahun, ternyata kita banyak banget dapat positive feedback dari teman-teman di luar sana yang follow Instagram, TikTok, atau bahkan ketemu kita dan ngomong kayak, aku nonton lo Garis Glass sebelum kita pergi kuliah. Kayak seneng banget. Bahkan waktu itu gue pernah ketemu orang di Bali tau, Sa. Tiba-tiba, di Bali tiba-tiba gue didatengin. Kayak, serius? Kakak Sabrina ya gitu. Aku nonton Garis Glass podcast. Gue kayak, gue kayak kaget gitu. Oh lucu. Terus kayak, iya kakak aku boleh minta foto gak? Gue kayak artis gue. Oh my god, iya sih. Maksudnya seneng banget sih ngelihat kayak basically impact yang lumayan langsung gitu ya. Dan maksudnya memang yang datang ke kita tuh ya cewek-cewek gitu. Cewek-cewek yang kayak memang Kak ternyata gue juga punya pemikiran sama, atau kayak thank you for saying this, thank you for sharing that. Gue jadi ngerti kayak kenapa kita cewek-cewek harus independen. Maksudnya bukan kayak independen yang arogan, tapi dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek, ini adalah episode ke 104. Kita punya 100 episode yang sudah kita buat, bayangin ya guys. Jadi kita udah berbacot-bacot ini 100 episode dan aku yakin itu semua daging ya, Sab. Dan maksudnya semua tuh banyak banget, kan bisa cek. Mungkin nanti pelan-pelan deh ya, kita di YouTube mungkin bisa minta tolong Radi kali ya, Sab. Buat di segmenin gitu loh, kayak ini yang tentang love, ini yang tentang cowok, ini tentang self development, tentang career juga ada. Karena background kita sendiri, aku tuh entrepreneur dan Sabrina itu adalah freelance model. Jadi Sabrina tuh dulu putri Indonesia guys. Yang maksudnya ya kita berdua temenan tapi kita punya background yang berbeda sebenarnya. Dan
I got a lot of like things learning dari dunia Sabrina, and so do her gitu loh. Sampai aku berasa kayak wow, ternyata di dunia ini tuh banyak loh cewek-cewek yang membutuhkan ini semua Ya. tanpa berasa kita lebih pintar ya guys. Ya. Karena sekali lagi di sini kita berbicara atas dasar opini kita, bukan karena kita yang paling, bukan karena kita psikolog atau psikiater gitu. Iya, bukan kayak paling pintar jadi kayak mau menggurui. Nah, Yes, bukan enggak. mau menggurui, kita mau sharing aja dan tahu pendapat dari kalian juga. Benar. Gitu. Makanya kita seneng banget kalau teman-teman tuh di sana kayak bisa sharing atau bahkan kayak cerita. Jadi kita tuh sering banget ngeliatin kolom komentar ya, Sa. Ya. Terus banyak banget yang kayak komen-komen, "Iya, gue juga gini, gue kayak gitu." Terus kayak ini aku temenin ini temen aku kalau lagi jalan di mobil, Iya, atau aduh seneng temenin aku banget. kerjain tugas. Gitu kalau kalian Bener. komen kayak gitu tuh seneng deh denger. Yes. Nah makanya mungkin buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, mungkin kalian nonton di YouTube, nonton di Spotify, atau bahkan mungkin dari penggalan-penggalan Reels ataupun TikTok, di IG atau TikTok. Guys, please share ke teman-teman kalian kalau kalian berasa podcast kita ini berguna buat kalian semua. Jadi support kita terus, semoga kayak kita bisa tetap semangat buat sharing ini semua tanpa apa ya, hesitate everything lah ya. Ya. Alright, today kita bakal ngomongin hal yang sangat personal sekali. Tentang keluarga kali ya, saya. Mungkin ya kasusnya lebih Kan ke kasusnya lebih ke family dan lain-lain lah ya. Nah mungkin kita bisa bukanya itu dengan kita melihat adanya persamaan antara Sasa dan juga Sabrina. Ya. Dan yang hari ini kita bakal bahas adanya apa sih rasanya jadi anak kedua. Jadi kebetulan aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Aku anak kedua dari 2. Jadi aku anak bungsu, kalau Sasa anak tengah. Tapi kita Yes, sama-sama anak middle kedua. child. Jadi anak kedua yang kita pengen highlight. Nah yang serunya itu mungkin nanti kita bisa sharing dari sisi middle child atau mungkin anak bungsu. Ya. Gitu loh. Jadi mungkin lagi-lagi ya, mungkin buat teman-teman yang kayak mungkin kalian punya dedek middle child, atau kalian bukan anak kedua, atau kalian anak kedua, lagi-lagi please feel free buat komen menurut kalian apa yang kita rasain itu valid atau enggak. Oke. Nah sekarang kita mulai dengan pertanyaan pertama, Sat. Apa? Lu happy atau enggak jadi anak kedua? Ini pertanyaan yang susah ya, Sa. Karena gue lebih kayak bukan kayak happy atau enggak jadi anak kedua. Tapi gue kayak happy dengan diri gue. Oh, Ngerti nggak sih? nice. Tapi bukan karena gue anak kedua juga. Tapi Oke. karena kayak gue happy dengan diri gue aja. Oke. Tapi kalau kayak gue langsung masuk aja nih, langsung straight to the point. Kayak Kalau apa happy-nya biasanya jadi anak kedua gitu? iya biasanya anak bungsu selalu dibilang yang paling disayang. Oh, Gue langsung iya, straight to the point gitu dong. Kan Iya, apalagi iya. gue anak bungsu nih, anak kedua terus anak bungsu. Bilangnya anak bungsu yang paling disayang, paling enak, paling kayak ya lu tau gak sih Dimanjain, ya. ya kan? Enggak. Faktanya Gua bisa enggak. bilang kayak enggak. Gue anak kedua dan gue anak bungsu, tapi gue tidak dimanjakan dan kayak mendapatkan privilege kayak anak bungsu menurut gue pribadi. Tapi gue nggak tahu ya, ini kayak semua di otak gue doang atau mungkin nanti emak bapak gue nonton video ini terus dia bilang enggak, dia dapat privilege anak bungsu. Mungkin gue nggak tahu. Halo mami papi kalau nonton. Tapi kayak menurut gue sih gue nggak mendapatkan itu. Jadi kayak biasa aja, normal ya. normal, kayak bukan anak bungsu seperti yang orang-orang kira gitu. Iya ya, soalnya kan orang-orang suka bilang ya kalau dia mah anak bungsu pasti Iya, pasti dimanjain. manja nih orang gitu kayak selalu dilihat paling kecil. Iya. Terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain daripada koko-kokonya atau kecil kakak-kakaknya. Enggak gitu. sih, gue berharapnya seperti itu. Tapi kayaknya gue ngerasa enggak. Oke. Gitu. Berarti itu kalau kita bisa ngomong ini menepis ya, menepis statement kalau anak bungsu itu dimanjain. Benar. Sama kan makanya tadi lu tanya, lu happy nggak gak jadi jadi anak anak kedua? bungsu? Makanya gue kayak gak bisa menjawab karena menurut gue ya gue happy akan diri gue sendiri aja, bukan karena gue anak bungsu, anak keduanya gitu. Oke. Nah sekarang gue balik pertanyaannya. Kan lu bilang gak ada privilege sebagai anak bungsu. Ya. Tapi kan kita mau highlight anak kedua nih. Ya. Apa privilege jadi anak kedua versi Sabrina? Privilege jadi anak kedua. Ya, ada nggak? Sekarang yang gue rasakan. Privilege-nya ya ini sih yang gue paling ngerasakan sekarang adalah gue kayak punya alasan. Jadi cici gue, si kakak perempuan gue ini belum nikah, Sa. Oh, iya. Ini kan privilege gue adalah karena dia lebih tua.
terus gue ditanyain kenapa gue misalnya belum nikah, belum apa, Cici gue aja. punya alasan. Kan itu gue yang lebih tua belum. Oh. Gue kan tungguin dia. Iya. Ya semoga pada nggak nonton nih keluarga Iya. gue, jadi gak ketahuan Iya. jawaban gue. Tapi biasanya gue jawab kayak gitu. Iya nungguin Cici, hehehe. Oh iya, berarti itu privilege sih, privilege anak kedua. Iya kan ya, karena kan gue lebih muda, dia aja belum. Iya. Ya kan, itu paling gue cuman kayak bisa kayak ya dia duluan aja gitu. Lebih punya alasan tentang itu ya. Oke. Oh, kalau gua, Kalau lu gimana? Mungkin privilege gue gini kali ya. Kan lu sering denger gak sih katanya kalau anak kedua itu biasanya lebih quote and quote kurang pintar Ya. daripada yang pertama. Wah itu gue setuju banget Iya kan? Soalnya kan kasus sama ya, Cici lu juga pintar banget, koko gue juga pintar banget. Jadi kayak gue selalu berasa jadi kayak gini. Koko gue tuh ya pasti lebih pintar lah, dia lebih misalnya sekolahnya di SMAK 1, kuliahnya PTN. Nah gue berasa karena stigma orang tuh udah mikir kayak oh anak pertama tuh selalu lebih pintar daripada anak kedua. Jadi di saat gue nggak mendapatkan kepintaran itu, ya it's okay karena itu anak kedua. Oh gitu. Ya jadi contohnya apa yang paling nyata adalah dulu koko gue kalau misalkan dia matnya merah, digebukin mak gue. Oh gitu. Tapi kalau waktu itu gue merah, mungkin mak gue cuma marahin gue. Oh. Gitu, itu privilege gue ya. Jadi waktu gue ingat banget, jadi papa gue tuh mau banget kalau semua anak itu masuk PTN. Nah pada saat itu koko gue masuk PTN dan ya papi gue mau kalau gue tuh masuk PTN, dan ternyata kan gue nggak masuk ke PTN. Nah gue berasa pressure-nya itu lebih rendah. Karena mungkin saudara-saudara kan mungkin biasa lah, namanya juga papa kayak ini lagi mau coba masuk PTN ini gitu kan. Dan di saat gue nggak dapet, orang-orang tuh lebih kayak ya udahlah gitu loh. Gitu. Tapi bukannya lu malah dibanding-bandingin kayak ih koko lu kan pinter banget, masa lu enggak gitu? Mungkin ada, tapi mungkin kan kita ngomongin privilege nih. Oh yang itu kan? Yang baik-baiknya ya. Ya karena kan pada dasarnya gue gak dapet PTN nih, atau gue gak masuk sekolah SMA yang susah nih. Ya kan, jadi kayak orang tuh lebih punya low expectation sama gue. Oh karena dia ya kan privilege. Tapi ya kalau kita nanti ngomongin ininya, ya ada lah gitu pasti loh. dibanding-banding. Iya, nah itu salah satu privilege gue. Jadi gue inget banget lah, pokoknya gue tuh benci banget sama mat ya. Iya dan koko gue tuh kayak pintar banget sama mat. Jadi gue inget banget. Jadi dulu waktu kecil gue tuh punya mainan troli. Gue inget banget waktu koko gue matnya merah, mami gue trolinya tuh dilepas, digebukin koko gue. Jadi selalu kayak di quote and quote kayak anak pertama tuh selalu dapat hantaman paling kencang gitu loh. Jadi kayak pressure-nya lebih kencang, sedangkan anak kedua kayak la gitu loh. Apalagi gue cewek ya, koko gue cowok lagi kan. Jadi kayak lebih kayak la gitu loh. Kan kita ngomongin privilege gitu. Apalagi privilege di anak kedua. Apa ya? Kalau lu ada nggak, kan kalau lu punya adik lagi, jadi lu beda. Lu kan kayak middle nih, anak keduanya middle. Ada nggak privilege kayak lu punya koko, lu juga punya adik? Gue nggak punya adik nih. Iya. Gue selalu berasa kayak privilege itu ya lu jadi punya 2 POV aja sih pastinya. Kayak gimana rasanya lu bisa sebagai kakak juga, benar, sebagai adik. Benar. Jadi kan gue adalah adik dari koko gue, tapi at the same time gue juga kakak dari adik perempuan gue. Jadi gue juga jadi punya 2 POV, dan gue berasa mungkin dengan gue punya 2 POV dari jadi anak 2 dari bertiga, otomatis gue jadi lebih dewasa. Karena gue kayak punya 2 role, dan gue harus switch role kan. Kalau gue ke adek gue kayak gue cici nih gitu. Kalau gue jadi cici nih, gue harus jadi contoh, gue harus kayak gini dan sebagainya. Tapi di saat gue ke koko gue, ya gue dede, gue jadi gak harus contoh gitu loh. Jadi gue berasa gue jadi punya mungkin tingkat kedewasaan yang ya lebih tinggi lah. Jadi makanya kadang-kadang orang tuh suka ngomong sama gue, tapi kan gue gak tahu ya ini relate atau enggak ya. Tapi kayak gue berasa ya mungkin juga kan orang suka bilang tuh gue tuh pinter ngomong katanya
Oke. Ya kan? Ya. Tapi bisa pintar ngomongnya tuh mengarah ke manipulatif katanya. Dan gue selalu berasa gue manipulatif yang positif ya. Ya, jadi kayak gue berasa kan. Ya kan? Nah, tapi itu menurut gue dihasilkan dari role yang berubah-berubah itu. Oh, jadi lu tuh tahu cara jadi ngomong sama orang bener, gue jadi kayak kalau ngomong sama orang yang lebih tua kayak gini, ngomong sama yang lebih kecil kayak gini. Jadi kayak gue berasa gue tuh kayak punya skill ngomong atau berinteraksi yang cukup baik dari orang yang lebih yang tua ataupun yang lebih muda. Kayak gitu. Itu mungkin kayak middle child privilege ya. privilege middle child syndrome gitu. Oke, Kayaknya itu oke. salah satu privilege-nya gitu. Lu ada lagi gak coba privilege yang kedua? Apa ya privilege gue? Gak tau, gue gak kepikiran sih sekarang. Kayak normal. Oh, Kayak ini contoh. enggak? Gue berasa mungkin ini enggak, Sap. Cici lu kan dokter ya. Mm-mm. Karena lu udah ngeliat path dia yang mungkin susah, lu jadi kayak punya kebebasan buat choose path lu gitu. Iya. Enggak ada Karena gitu kan- di keluarga lu. Karena jarak gue kan juga gak terlalu jauh, Sa. Oh. Ya kan, jadi maksudnya kalau gue beda 10 tahun sama dia, ya gue udah bisa melihat kesusahan dia. Tapi kalau dulu kan dia masuk kuliah, gue bentar lagi masuk kuliah. Belum Jadi kayak lu juga terlihat. udah milih Iya. gitu. Atau lu ada perasaan ini enggak? Kayak oh ya udah kayak Cici lo dokter ya udah basically dia yang menjadi highlightnya aja gitu. Jadi sama gitu jadi kayak nggak ada ekspektasi di anak kedua gitu. Enggak sih, gue Enggak. biasa aja. Karena mungkin orang tua gue emang bukan tipe yang kayak anak gue harus jadi ini, anak gue harus jadi ini. Sebenarnya itu mereka enggak. Dan yang kayak pilih dia mau jadi dokter kan emang cici gue sendiri, bukan disuruh. Cuman terus tadinya gue kan juga disuruh jadi dokter kan. Kalau tadinya lu disuruh jadi dokter. atau enggak, at least kalau enggak mau jadi dokter gigi. Pokoknya dia bilangnya mau dokter, kalau nggak mau jadi dokter biasa, ya udah dokter gigi. Makanya dulu kan gue IPA. Oh, lu Iya, IPA. gue IPA. Disuruhnya tuh pokoknya. Jadi intinya nyokap gue tuh selalu bilang karena dia tuh pekerja kantoran, dia tuh merasa lu tuh susah kalau jadi pegawai, karyawan. Jadi dia pengen anaknya tuh kerjanya nanti punya skill sendiri. Makanya jadi dia pengen ya udah karena cici gue dokter kan skill. Terus tadinya dia pengen kalau gue nggak mau jadi dokter, pengennya gue pengacara. Kayak lawyer gitu, hukum. Karena kan itu skill. Bukan kayak yang lu kerja banget karyawan gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya dia bagus sih. Pandangan ke depannya. Cuman karena nih anak Visioner. ya visioner. Kan dulu kita nggak ngerti ya. Kalau sekarang gue ngomong itu ngerti, terus dia mungkin kurang kasih penjelasannya kurang panjang sama gue. Jadi gue nggak ikutin tuh kata dia. Akhirnya kan gue ambil HI yang kita nggak tahu ini. HI guys. Ya, ambil HI aja mah gue jadi nggak tahu apa itu HI. Oh, kan orang-orang dulu kayak apalagi Chinese kali ya. Iya, nggak paham HI itu hubungan internasional apa, jadi apa. Cuman taunya kan paling komunikasi. Iya. Ya kan? Terus ya udah disuruh jadi dokter gigi nggak mau, disuruh ambil hukum juga nggak mau. Ya udahlah terserah dia gitu. Ya udah gue ambil deh tuh HI. Kalau dulu cici lu dipaksa juga atau dia mau? Enggak, kalau dia yang emang mau jadi dokter. Dia yang kayak nggak pernah ada paksaan, dia sendiri. By the way guys, cicinya Sabrina tuh baru lulus jadi dokter spesialis anak. Shout out Cici Resta. By the way kalau kalian mungkin ada yang mau tanya-tanya konsultasi tentang anak, mau vaksin anak kalian, bisa banget ke Ibu Dokter Resta. Iya. Claresta. Claresta. Ininya apa sih kepanjangannya? Kayak SPA sih. SPA ya. Spesialis anak soalnya. Gitu. Shout out Cici Resta. Oke, next. Menurut lo sebagai anak kedua, ciri-ciri anak kedua itu kayak gimana sih? Menurut lo aja nih. Oke, yang langsung kayak ke langsung ada di otak gue ya. Kayaknya lebih explore desa. Bebas gitu ya. Kayak freedom is number one. Jalan-jalan gitu. Iya gak sih? Coba kita punya temen gak? Anak kedua lagi juga ya. Middle child ada, tapi anak kedua Flu. Anak kedua juga? Iya. Explore gak dia? Makanan explore? Iya, makanan dia explore. Atau siapa lagi ya yang kedua? Sonia bukan ya? Sonia middle child 3. Middle. Oh ya dia ke 3. Bukan anak kedua. Siapa lagi ya? Coba kalian juga boleh komen guys, menurut kalian anak kedua tuh lebih gimana? Iya. Tapi menurut gue itu sih satu lebih kurang pinter pokoknya. Ya secara pelajaran ya. Iya. Itu lumayan banyak loh. Gue juga
Iya. Terus katanya si Sony aja yang ketiga aja katanya juga. Iya kan? Middle child. Ya kan? Terus kayak nggak tahu, kebanyakan kayak gue sering-sering lihat biasanya anak kedua, anak pertama tuh yang lebih pintar pokoknya. Kalau yang kedua ciri-cirinya biasa kayak biasa-biasa aja. Ya, tapi siapa tahu yang kedua lebih sukses. Ya, amin. Nggak, maksudnya kayak pintar secara pelajaran ya guys. Gitu. Kalau tentang kehidupannya jalan masing-masing ya. Bener, kita jalan juga nggak masing-masing. tahu. Bener banget. Kita juga bingung. Gue berasa, tapi gue setuju sih sama lo. Mungkin ciri-ciri anak kedua itu dia biasa lebih explore, lebih freedom. Karena berasa tanggung jawabnya dari anak pertama. Bener. Ya dong. Anak pertama yang biasanya kan yang tadi gue cerita sama lu loh, Sa. Kayak anak pertama tuh kan mungkin ibunya pertama kali punya anak. Jadi lebih concern, lebih fokus ke anak yang pertama. Jadi kayak dari segi makanan bergizi banget dong, kan lu takut dong kan baru anak pertama. Kalau anak kedua kan kayak gue udah pernah nih yang pertama, ternyata kayak gitu. Jadi lebih longgar. Gak apa-apa makan Indomie atau gak apa-apa makan apa yang lebih. Kalau awal kan misalnya lu maunya harus sehat karena takut gitu. That's make sense sih. Nah kalau menurut gue tuh biasa ciri-ciri kedua memang itu. Satu kan lebih explore, pasti dia lebih, mungkin gue berasanya ya lebih, nggak semuanya nakal ya, tapi lebih berani. Iya kayak AKA bisa nakal juga. Iya, anak kecil gitu ya. Nah, karena misalnya contoh gini lah, misalkan kalau lu punya bisnis keluarga, kan biasanya udah jelas ya jatuhnya kayak anak pertama. Benar. Jadi anak kedua tuh bisa lebih explore, lebih kayak gue nggak mau nurusin toko bapak gue, gue bisa jadi apa ya gitu lah. Atau gue mungkin suka jalan-jalan, atau gue pengen jadi ini, pengen jadi ono. Mungkin dia hidupnya biasa lebih nakal biasanya. Soalnya kalau di kasus mungkin keluarga yang gue tahu juga, bener anak keduanya bener sih. Misalkan dia 5 bersaudara, cowok, cewek cowok gitu kan. Cowok yang pertama ya kalem aja, lebih kalem. Yang kedua tapi juga pinter sih. Tapi gitu lebih nakal, lebih nggak bisa nakal lah, lebih explore gitu. Explore kan, bahasa gue udah bagus, explore. Iya. Tapi mungkin nggak, apakah possible anak kedua itu lebih ciri-cirinya lebih dewasa? Bisa jadi. Karena yang tadi makanya gue merasa bener-bener mau membelokkan stigma kalau anak kedua itu kayak manja, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena gue merasa kayak gue bisa ngapa-ngapain dan gue juga nggak terlalu dimanjain. Kayak contohnya ya, mungkin dulu kan kalau orang tuh bilang dimanjain tuh kayak dibeliin mainan, ya kan? Kalau gue yang lebih sering dibeliin mainan cici gue. Oh gitu. Karena terus kan kita dapat sisanya. Iya, karena kan dia pinter nih, Sa. Jadi mungkin mau dikasih reward. Oh, ngerti kan? System reward ya, parents. Jadi pinter nih kan, selalu bagus. Dia dari SD sampai dia kuliah di juru umum. Jadi kan lu dia mau apa itu pasti dikasih ya, karena orang anaknya pinter. Sedangkan gue nih tiba-tiba kelainannya gitu kan. Ya gue mau minta apa? Ya lu bisa memberi apa gitu kan. Kayak emang lu kayak gue SKBM lewat aja udah bagus gitu kan. Anjir, SKBM udah lama banget kan. Makanya jadi kayaknya kalau gue dibilang beli mainan jadi anak kedua, terus beli mainan dibeliin terus, gue ngerasa gue enggak. Oke. Gitu, jadi kayak dimanjainnya apa ya, gue bingung gitu. Oh nice, ya make sense sih. Tapi mungkin gini, balik lagi tergantung orang sih, beda-beda ya. Benar. Gue berasa juga tergantung orang beda. Karena gue juga punya temen gue nih anak sulung. Ya kan, pintar. Yang kedua juga pintar. Tapi secara emosional tetap lebih dewasa yang pertama. Nah kalau kayak gitu gue biasa menurut gue tuh lihat dari, tapi biasanya ya anak kedua emosional lebih gak stable lah menurut gue. Ya sih, bisa jadi. Ya kan, kayak soalnya mungkin anak pertama tuh didestinasikan untuk menjadi yang lebih dewasa, yang lebih ngayomi. Jadi dia lebih punya ekspektasi gitu loh. Jadi orang tuh mungkin punya ekspektasi, dan di saat dia mungkin sesuai dengan ekspektasinya, biasanya anak keduanya lebih emosional, kurang lebih stabil gitu kayak gue berasanya ya. Tapi kalau anak kedua, gue berasa juga kalau misalkan anak pertamanya tidak berfungsi dengan baik, malah kebalikannya. Backupnya jadi anak kedua menurut gue. Jadi anak kedua itu bisa kayak strong banget gitu. Ya, bisa sih. Iya nggak sih? Kalau anak pertama berfungsi sebagai anak pertama, gue berasa anak keduanya malah lebih rebel. Kalau anak pertamanya berfungsi dengan baik, menurut gue anak keduanya akan lebih bisa dipanja. Ya mungkin ya. Namanya berfungsi dengan baik ya. Ya berfungsi sebagai ininya ya, role-nya lah. Ya, anak pertama gitu. Oh ini
Sabrina ya, Sabrina adiknya Claresa, jadi gue tuh dikira juga gue anak pintar selalu gue inget banget, gue tuh selalu kayak awal-awal masuk gue kayak mikir anak pintar lah kayak gimana gitu sekali ulangan langsung ketahuan. Jadi anak kedua tuh gue berasa, gue punya perasaan ya, jadi anak kedua tuh jadi kayak lu selalu pengen kayak buktiin diri lu gitu dulu ya. Nanti kita ngomongin sekarang, tapi dulu gitu gue punya perasaan kayak gue pengen buktiin kalau gue tuh juga bisa gitu. Oke guys, Jangan lupa buat cek video kita buat teman-teman yang mungkin nonton di Spotify atau di YouTube. Kamu boleh cek dua-duanya. Kita juga ada potongan reels di IG ataupun TikTok. Kamu bisa follow di @garisgelas_podcast di semua streaman kita. Terus jangan lupa juga follow Sabrina B S-nya 2 dan juga Trisha Lewati I-nya 2. Dan juga jangan lupa follow Enak Una Eren. Ini account Instagramnya anjing Sabrina. Jadi jangan lupa buat cek juga. And then shout out to all people yang udah nonton kita dari awal. Semoga kita bisa makin semangat dan juga makin konsisten dengan apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa sebenarnya kita tuh pengen banget untuk tetap adain offline event ya. Yap, benar. Dan mungkin soon to be, it's going to be soon deh. Kayaknya April Kayaknya April akhir ya. Kita atau bakal mungkin ada ya offline event. bakal ada offline event lagi. Jadi jangan lupa cek Instagram kita dan follow ya guys. Oke. Oke guys. So thank you guys for watching. See you on the next episode.